dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menjunjungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebar di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Biar ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kukenalkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ketemu lagi sama Kak Keisha dan Kak Alun. Nah Kak Alun, sebelumnya kita coba sapa dulu nih semuanya. Yang lain juga kita sapa, masa adik-adiknya doang. Kita sapa sama-sama ya Kak ya. Shalom Om Alpa. Shalom Mami Papi. Shalom Om Tante. Shalom semuanya. Ada sukacita hari ini? Sukacita dong Kak. Gimana semua kabarnya di rumah? Luar biasa. Oh luar biasa semua. Kak Alun juga luar biasa Kak? Luar biasa dong. Kak Keisha juga luar biasa. Kalau gitu sekarang kita ngapain ya Kak di sini? Kok Kakak nggak tahu sih? Oh ini hari apa ya? Ini kan hari Minggu. Adik-adik jangan sampai lupa kayak Kak Keisha, hampir lupa tapi nggak inget lagi. Kalau ini hari Minggu, waktunya kita apa Kak? Ibadah. Beribadah, ini harinya Tuhan, kita harus beribadah dengar firman Tuhan. Betul sekali, berarti adik-adik harus siap-siap untuk sungguh-sungguh beribadah hari ini. Tapi Kak, kita nih ada pemberitahuan sedikit. Kita akan memasuki new normal. New normal? Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik perhatikan tayangan berikut ini ya. Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, hingga tifus. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan. Sesudah buang air. Sesudah batuk atau bersin.
Setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Nah, itu adik-adik udah lihat semua, sudah diperhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum kita mulai, kita ngapain dulu nih Kak? Kita harus berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu. Jadi adik-adik siapkan hatinya, kita mau berdoa sama-sama, ikuti Kak Alun berdoa. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini Kami bisa berjumpa lagi di ibadah online. Tuhan, tuntun kami dari awal sampai akhir. Biar rohmu mengurapi setiap kami. Berkati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Pujian, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita semua hari ini. Om, tante, papa, mama, oma, opa, kita bisa nyanyi memuji Tuhan sama-sama. Bener nggak Kak? Bener dong Kak. Dan harus apa Kak kalau memuji Tuhan? Harus sungguh-sungguh. Dan harus Sungguh-sungguh. bersemangat juga, sungguh-sungguh juga. Kalau gitu kita mulai panggil dulu Kak, supaya nggak pada kaku gitu. Oke. Kita panggil dulu ya. Semua adik-adik jongkok. Jongkok semua, siap ya Kak? Siap Kita dong, hitung Kak. ya Kak. Oke. Hari ini pokoknya kita banyak menghitung nih Kak. Siap Kak? Siap. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yes. Waduh Kak, kayaknya aku perhatiin pada lemes Kak. Kak Alun udah semangat, Kak Kisha udah semangat, tapi kayak pada lemes Kak. Kita ulang Gimana, lagi yuk, Kak. Ulang lagi kalau gitu, semua jongkok lagi. Kita hitung lagi. Siap-siap Kak? Siap. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yes. Siapakah Tuhanmu? Yesus Kristus Tuhan. Bagaimanakah dia? Dahsyat men Dan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau udah pada semangat semua, kita mau hitung-hitungan lagi. 1, 2, 3, panggil musiknya, siap? Siap Kak. 1, 2, 3. Musik. Semuanya tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Siap-siap ya adik-adik ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita.
biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama siapa yang dipuji? Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya adik-adik ya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah Kak, kayaknya nampaknya masih tetap semangat nih adik-adik. Pasti semangat, kan anak Tuhan. Oh, kalau gitu kita mau nyanyi satu lagu lagi. Adik-adik yang masih semangat harus terus bergerak buat Tuhan, harus terus kasih suara yang terbaik buat Tuhan. Siap Kak? Siap, Kak. Tos dulu Kak, biar seru. Lagi Kak. Oke, udah seru berarti. Sekarang kita mau panggil lagi musiknya, hitung lagi nih Kak. 1, 2, 3. Musik! Kita nyanyi sama-sama ya. Oma, opa, papa, mama, om, tante juga ikut nyanyi sama kakak-kakak. Yesus pokok dan kitalah cara. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Lebih semangat lagi, ulang dari awal. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pasti apa? Pastilah kau akan berubah. Sekali lagi, pastilah kau akan berubah. Nah, bener banget tuh Kak lagunya. Di dalam Tuhan pasti kita berbuah. Karena apa? Karena Tuhan yang lebih besar, kita yang makin kecil. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah adik-adik, Kak Keisha sama Kak Alun percaya pasti adik-adik masih tetap bersemangat. Dan harus terus bersemangat karena apa? Sebentar kita mau ngapain nih Kak? Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Kita juga mau ngapain Kak habis itu? Habis itu kita mau mendengarkan firman. Nah adik-adik yang sudah siap dengar firman Tuhan, adik-adik boleh duduk dulu sekarang, kita mau menyembah Tuhan.
Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, gak ada yang sambil main-main, sambil ngobrol-ngobrol, sambil jalan-jalan, main handphone atau ngerjain yang lain. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan lagi hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh-sungguh ya adik-adik ya, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Papa, mama, oma, opa, om, tante, mbak, suster yang mendampingi anak-anak, kita mau menyembah Tuhan. Kak Kisha dan Kak Alun ajak untuk nyanyi sama-sama lagu ini. Di telapak tanganmu, di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau, kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga Tuhan, sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Kunyatakan Engkau, kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah
mau nyanyi lagu ini sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan dalam hati kami. Tiada yang lain, Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Lebih sungguh-sungguh angkat tangannya, katakan ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah dalam hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Kau tetap Allah dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua adik-adik sembah Tuhan. Kasih suara yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang kekal, Kau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Ikuti Kak Keisha berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk kasih, untuk kasih anugerah Tuhan anugerah Tuhan yang memelihara yang memelihara dan menuntun dan menuntun hidup kami sampai hari ini. Kami ada semuanya karena Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena kuat bukan kami, karena hebat kami, bukan karena hebat kami, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, begitu dahsyat, selamatkan kami, selamatkan hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kalau sebentar kami mau belajar firman Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus, berikan pengertian, ajar kami, bukakan hati kami untuk menerima dan menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga kakak yang bercerita. Tuhan sertai. Berikan hikmat. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Yeni. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya nih, kenapa ya Kak Yeni pakai baju seragam kayak gini? Tahu nggak kenapa? Karena Kak Yeni mau kasih selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas. Yeay, keren. Selamat juga buat adik-adik yang udah jadi anak SD dan anak SMP ya. Kalian hebat loh, luar biasa. Tetap semangat belajarnya, tetap rajin, tetap selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan, tetap selalu mengandalkan Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, Kak Yeni mau mulai sharing firman nih. Adik-adik yang udah siap ikutin Kak Yeni ya. Pasang matanya, pasang telinganya, duduk yang manis, kasih senyum yang manis. Cheese! Hebat, adik-adik udah tertib sekarang, berarti adik-adik udah siap dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik ingat gak sih tahun 2020 itu visinya apa ya? Siapa yang masih ingat? Iya, berubah serupa Kristus menjadi kepala bukan ekor. Nah adik-adik jadi kita harus berubah serupa Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu dalam hidupnya mengabarkan firman Tuhan loh adik-adik. Sama seperti tema firman Tuhan hari ini. Mengabarkan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kisah lengkapnya nanti adik-adik baca lagi di 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Nah adik-adik ayat hafalannya ada di 2 Timotius 4 ayat 2. Adik-adik ikutin Kak Yeni ya. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bisa adik-adik? Sekali lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pinter. Oh iya adik-adik, saat ini kita sedang berada di era Pentakosta ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sehingga banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, adik-adik Kak Yeni nanya nih, siapa di sini adik-adik yang rindu banyak jiwa percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan? Angkat tangannya. Wah banyak ya adik-adik, ternyata banyak yang rindu supaya banyak jiwa yang diselamatkan seperti kita. Nah adik-adik juga bisa loh dipakai sama Tuhan, bawa jiwa-jiwa untuk datang sama Tuhan dan percaya sama Tuhan. Ah Kak Yeni, aku kan masih anak-anak, mana bisa sih aku bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Aku tuh bisanya nangis Kak, bisanya nangis, bisanya minta uang jajan. Aku bisanya main game Kak, main game. Aku bisa belajar sih Kak, bisa dapat nilai bagus. Tapi kalau memberitakan firman Tuhan, aku belum bisa Kak, aku masih kecil. Yang memberitakan firman Tuhan itu mama papa Kak. Kakak-kakak yang udah gede, yang udah pinter ngomongnya, yang udah jago. Kalau anak-anak mah nggak bisa, aku belum bisa. Eits, adik-adik jangan salah loh. Anak-anak juga bisa dipakai sama Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ada kisahnya di Alkitab loh. Jadi waktu itu orang-orang Aram pergi ke Israel dan menawan seorang gadis kecil dari Israel. Gadis kecil ini dibawa paksa sama orang-orang Aram, dibawa ke negeri Aram,
dijadikan pelayan di rumahnya Panglima Perang Aram. Gitu adik-adik, kasihan banget ya. Dia dibawa ke tempat yang jauh, ke negeri yang asing, gak bisa ketemu lagi sama keluarganya. Kasihan ya, sedih banget. Nah, adik-adik tahu nggak nama Panglima Perang Aramnya itu siapa? Siapa yang tahu? Iya, namanya adalah Bapak Naaman. Siapa adik-adik? Naaman. Nah, ternyata Bapak Naaman ini adalah panglima perang yang gagah perkasa loh. Setiap dia perang kemana-mana dia selalu menang. Tuhan kasih kemenangan sama dia sehingga Raja Aram sayang banget sama Bapak Naaman ini adik-adik. Tapi suatu hari tahu nggak, Bapak Naaman kena suatu penyakit. Penyakit apa ya? Penyakitnya namanya penyakit kusta. Jadi kulitnya itu adik-adik jadi bercak-bercak melepuh. Terus kalau gak diobati, kalau dibiarin aja lama-lama bisa mati rasa. Bahkan Bapak Naaman bisa cacat. Wah, kasihan banget ya adik-adik. Terus adik-adik ingat gak tadi gadis cilik dari Israel yang dibawa jadi tahanan, jadi tawanan? Dia kan kerja tuh di rumahnya Bapak Naaman. Dia bilang sama istrinya Pak Naaman, "Nyonya, kalau misalkan Bapak Naaman mau menghadap Nabi di Samaria." Samaria itu wilayah kerajaan Israel sebelah utara ya adik-adik. Pasti Bapak Naaman bisa sembuh Nyonya. Nabi itu bisa bikin Bapak Naaman sembuh loh. Nah adik-adik, kira-kira Bapak Naaman mau nggak ya sembuh? Ternyata dia mau sembuh. Dia dengerin itu kata-kata gadis cilik Israel. Lalu Bapak Naaman menghadap ke Raja Aram. Dia minta izin mau pergi ke Israel, mau cari nabi yang bisa sembuhin dia. Nah, karena Raja Aram sayang sama Bapak Naaman boleh pergi. Bapak Naaman bawa hadiah yang banyak banget buat nabi itu. Ada emas yang banyak, perak, terus banyak banget baju yang bagus-bagus adik-adik. Nah, adik-adik, sesampainya di Israel, Bapak Naaman mencari nabi itu. Adik-adik tahu tidak nama nabinya siapa? Siapa yang tahu? Betul, dia adalah Nabi Elisa. Tapi adik-adik, Nabi Elisa tidak menemui Bapak Naaman. Nabi Elisa suruh hambanya ketemu sama Bapak Naaman. Terus hambanya bilang begini, "Tuanku, kalau tuanku mau sembuh, pergilah mandi di sungai Yordan 7 kali, maka engkau akan sembuh dari penyakit kustamu." Begitu kata tuanku, kata Nabi Elisa. Udah deh, Nabi Elisanya gak ketemu sama Bapak Naaman. Kira-kira Bapak Naaman gimana ya? Nah adik-adik tahu gak, Bapak Naaman kesel. Ih, kok Nabi itu gak mau ketemu sama aku sih? Aku kirain dia bakalan datang ke aku. Dia sebut nama Tuhannya, dia doain aku, jadinya aku sembuh. Ini malah bawahannya disuruh temuin aku. Mana aku disuruh mandi di sungai Yordan. Mending aku mandi di sungai lain. Di sungai Damsyik airnya lebih bersih. Air sungai Yordan kan kotor. Aku kesel banget. Udah deh aku pulang aja. Ayo kita pulang. Dia ajak anak buahnya pulang adik-adik. Tapi anak buahnya bilang sama Bapak Naaman. Pegawai-pegawainya bilang, "Bapak Naaman, seandainya Bapak disuruh yang susah-susah supaya bisa sembuh, pasti Bapak lakuin kan? Ini Bapak cuma disuruh mandi Bapak." Terus Bapak Naamannya mikir deh, bener juga ya, cuman mandi doang kok. Ya udahlah, aku coba untuk taat. Akhirnya Bapak Naaman coba untuk taat. Bapak Naaman masuk ke sungai Yordan.
Dan setelah mandi yang ke-7 kalinya, Bapak Naaman menjadi sembuh. Yeay, puji Tuhan. Nah, setelah sembuh Bapak Naaman seneng banget dong ya kan. Udah seneng banget, sudah bersih kulitnya. Bapak Naaman mau ketemu sama Nabi Elisa. Mau bilang terima kasih sama mau kasih hadiah. Bapak Naaman bilang begini, Tuanku, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah seperti Allah Israel. Dan aku mau memberikan hadiah ini untukmu Tuanku Nabi Elisa. Kira-kira Nabi Elisa mau terima nggak ya? Nah adik-adik bener. Jadi Nabi Elisa nggak mau terima hadiahnya Bapak Naaman. Karena Nabi Elisa mau melayani Tuhan dengan tulus. Karena sayang sama Tuhan. Bukan karena dapat hadiah. Keren ya adik-adik? Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa gadis kecil di Israel tadi dipakai Tuhan loh untuk membawa pertobatan bagi Bapak Naaman. Supaya panglima perang negeri Aram percaya kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Jadi adik-adik, walaupun keadaan kita lagi gak enak, tadi kayak gadis kecil itu. Dia keadaannya gak enak, dia di negeri yang jauh, gak ketemu keluarganya, gak ada papa mamanya. Tapi dia tetap bisa dipakai sama Tuhan karena dia mau. Jadi kalau adik-adik mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa loh pakai adik-adik. Nah adik-adik, gimana ya caranya ya supaya kita bisa dipakai sama Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan? Mungkin teman-teman adik-adik suka ngomong yang gak sopan, ngomong kata-kata jelek, kata-kata kasar, kata-kata jorok. Itu tidak sesuai sama firman Tuhan. Adik-adik tidak ikut-ikutan, tapi adik-adik boleh tegur temannya dengan pelan-pelan. Bahwa kata-kata jelek itu, kata-kata jorok itu bikin Tuhan Yesus sedih. Bikin Tuhan Yesus gak bisa deket sama kita. Mungkin adik-adik bakalan gak disukain sama temen-temennya. Dibilang sok suci, sok baik, sok rohani. Tapi ketika adik-adik tetap tidak mau ikut-ikutan dan tetap memberitakan firman Tuhan, Tuhan bisa pakai adik-adik loh. Contohnya lagi, temennya suka ngeluh, ih tugas sekolah banyak banget, aku males deh, aku sebel, suka marah-marah, tugasnya banyak. Adik-adik tetap sukacita kerjain tugas adik-adik. Adik-adik juga bisa kasih semangat buat temen-temennya yang lain supaya sukacita juga belajarnya. Itu sama aja memberitakan firman Tuhan loh adik-adik. Misalnya lagi di rumah papa mama suka lupa memuji Tuhan sama-sama, lupa doa sama-sama, sering lupa baca Alkitab. Adik-adik bisa lo ingetin papa mama, ajak papa mamanya doa bareng, memuji Tuhan bareng. Terus ajak papa mama baca Alkitab bareng. Itu sama saja adik-adik memberitakan firman Tuhan di rumah. Kalau lihat ada yang berantem-berantem di rumah atau ada temennya yang berantem, adik-adik bisa bantu didamaikan, bukan malah ayo berantem. Enggak, tapi adik-adik bantu damaikan, adik-adik kasih tahu teman-temannya. Nah, itu sama aja memberitakan firman Tuhan loh adik-adik. Nah, adik-adik, supaya adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, adik-adik perlu dituntun oleh Roh Kudus. Karena cuman Roh Kudus yang akan kasih tahu adik-adik apa yang bisa adik-adik lakukan. Makanya kita perlu banget adik-adik dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah adik-adik, sekarang adik-adik yang mau hidupnya dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan dan percaya sama Tuhan, adik-adik kasih hidup adik-adik buat Tuhan dan undang Roh Kudus untuk menuntun hidup adik-adik. Yang mau adik-adik boleh angkat tangannya.
Adik-adik yang mau boleh angkat tanganmu, tutup matamu, ikuti Kak Yeni berdoa. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi alat kemuliaan-Mu. Sekali lagi adik-adik, angkat tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi alat kemuliaan-Mu. 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 Adik-adik ikuti Kak Yeni berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau Tuhan, pakai kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu bagi generasi kami. Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami, tuntun langkah kami, setiap kata-kata kami, biarlah selalu memberitakan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Adik-adik ingat ya, setiap kata-kata kita harus selalu kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan, bukan untuk mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang terakhir, yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kak Keisha minta semua adik-adik persiapkan hatinya, pikirannya, kita mau berdoa sama-sama. Sungguh-sungguh lipat tangannya, tutup matanya, nggak ada yang sambil main-main, jalan-jalan, bercanda-bercanda sendiri, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, Kak Keisha yang pimpin doa.
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah. Tuhan juga boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa tercinta kami. Kami percaya hati-Mu ada atas bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk presiden, wakil presiden, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Para menteri, ya Bapa, Engkau yang berkati mereka, berikan hikmat bijaksana untuk mereka boleh memimpin, mengambil keputusan bagi bangsa kami yang terbaik, dan juga mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Tuhan yang berikan penyertaan dan pimpinan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kalau Tuhan izinkan COVID-19 boleh ada di tengah-tengah kami. Kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, melalui virus yang ada saat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan buat orang-orang yang Tuhan juga izinkan terkena virus ini ya Bapa. Tuhan yang menilik keberadaan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang berikan penghiburan, sukacita, harapan. Dan juga kami mohon Tuhan juga yang berikan kesembuhan serta pemulihan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat setiap tim medis yang ada di garda depan menangani virus ini ya Bapa. Tuhan yang berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan mereka kerjakan. Dan Tuhan juga yang menghibur hati mereka kalau mereka jauh dari setiap keluarga mereka, tidak bisa pulang, saat ini masih menjaga di rumah sakit. Tuhan yang berikan perlindungan, penghiburan yang daripada Engkau saja ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk gembala sidang kami, Paniko, beserta keempat wakilnya. Juga kami mau berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Kobeni, dan juga semua gembala yang lain. Tuhan yang berikan hikmat juga buat para gembala kami, supaya mereka boleh terus Tuhan pakai di dalam setiap pelayanan mereka, memberitakan firman dan menjadi teladan yang baik untuk kami semua ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan yang berikan mereka semua kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan Tuhan yang menyertai segala apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang jadikan berhasil. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan ibadah raya anak ya Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan masih pakai kami di tengah-tengah keadaan seperti ini untuk melayani pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan yang perhitungkan, dan Tuhan juga yang terus pakai kami untuk melayani setiap anak-anak juga yang Tuhan percayakan untuk kami layani saat ini. Berkati semua anak-anak yang sudah mengikuti ibadah anak hari ini. Berkati papa, mama, opa, oma, om, tante, mbak, suster, semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, sekolah, baik yang juga mencari pekerjaan. Tuhan yang memberkati dan menyertai segala apa yang mereka kerjakan, dan Tuhan yang menjadikan mereka semua berhasil. Berkati kami semua ya Bapa yang sudah melayani sepanjang hari ini. Tuhan juga yang pakai kami lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami mau kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipuji dan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Keisha mau sampaikan beberapa pengumuman penting yang perlu adik-adik perhatikan untuk minggu ini. Yang pertama, adik-adik yang sudah ikuti ibadah tentunya jangan sampai lupa memberikan persembahan yang bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar adik-adik semua. Dan yang kedua, kita juga punya Instagram. Jadi adik-adik bisa follow Instagram Ibadah Anak di @ibadahanak_gbihos. Dan yang ketiga, ada pertemuan online loh hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga Google Meet. Zoom Meeting jam 11 siang, Google Meet jam 3 sore. Sampai ketemu lagi nanti. Nah, hari ini ibadahnya sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Adik-adik harus tetap semangat ibadah,
semangat belajar di rumah dan terus taat setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.